Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan permasalahan ijazah Pak Jokowi atau kasus ijazah palsunya Pak Jokowi ini semakin berkembang, semakin banyak warna. Ya. Selain sidang di MK atas permohonan Roy Suryo dan kawan-kawan, ada sesuatu yang menarik. Jadi pro kontra ini selalu berkembang. Artinya pendukungnya Pak Jokowi dulu ada yang merapat ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi sebaliknya, yang awalnya mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, ada juga yang berbalik mendukung Pak Jokowi. Kali ini Bonatua Silalahi yang awalnya gencar ikut kesana kemari Roy Suryo dan kawan-kawan, kemudian dia memproses ijazah, meneliti dan sebagainya di sidang IP apa itu ya. Akhirnya dia dalam talk show atau wawancara salah satu stasiun TV, dia menyatakan bahwa akhirnya setelah dia teliti, dia mendapatkan dari hasil KIP, sidang KIP, dia bisa mendapatkan salinan fotokopi legalisir Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi yang dari KPU Solo waktu Pak Jokowi daftar jadi wali kota, kemudian juga KPU DKI waktu Pak Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI. Nah, dari temuan itu dan diteliti oleh Bonatua Silalahi, ada sesuatu yang menarik. Kita ikuti dulu videonya. Cus! Beliau tuh dari 2005 itu kan sudah menjadi pejabat publik wali kota. Tentunya beliau mengirim dokumen seperti lagi, fotokopi terlegalisir. Terus beliau masuk lagi 2010. Kirim lagi dengan legis yang berbeda. 2014 beliau bicara ke Jakarta. DKI. Kirim lagi dokumen seperti ini. Dan terakhir 2014 dan 2019 sudah ada. Anda melihat ada perbedaan nggak kira-kira? So far yang dua di DKI saya udah lihat itu sama. Dengan yang Anda dapatkan di Ya, KPU? karena yang di DKI semua kan pada awalnya kan ngasih juga, tapi yang sudah yang ditutupin. Oh, masih sensor. Sensor. Ini sudah tanpa sensor. Iya. Yang ini tanpa sensor semuanya ya. Dikurangin dengan yang disensor. Sebenarnya saya udah bisa analisis, itu mirip. Nomor sama? Sama semua. Oh, nomor sama ya? Begitu ketahuan nih semua jadi identik. Oke. Awalnya Masih nih. mengenai ijazah nanti itu akhirnya dapat disimpulkan oleh abang begitu Ya, ya. secara empiris nanti akan ketahuan. Karena begitu ini semua satu konstruksi, berarti sama dong, konsisten sejak 2005 ke 2000. Ini kayaknya lebih menguntungkan Pak Jokowi kayaknya. Tapi bukan menguntungkan. Ini adalah sebenarnya nggak mikirin siapa yang iya, siapa. jangan independen. Ini artinya ini bukti dan faktanya jelas ijazah Pak Jokowi asli. Nah, itu jelas bahwa Bonatua yang awalnya kelihatan pro ke Roy Suryo dan kawan-kawan, bahkan sempat menyerang Pak Jokowi lewat statement-statement dia. Akhirnya dia mengatakan bahwa ijazah yang dia dapatkan dari KPU, berkas KPU dari pendaftaran Pak Jokowi baik di KPU Solo, KPU DKI, dan di pusat, itu ternyata identik, sama persis. Yang berbeda hanya stempel legalisirannya. Kalau beda, memang harus beda. Nah, kenapa harus berbeda? Karena ijazah itu pemakaiannya tahunnya berbeda, sehingga legalisirnya tahunnya juga berbeda. Karena legalisir itu terjadi di tahun yang berbeda, paling tidak 4-5 tahun, berarti yang tanda tangan juga berbeda. Nah, perbedaannya yaitu ya. Jadi akhirnya Bonatua Silalahi yang berpendapat ijazah fotokopi atau salinan fotokopinya ijazahnya Pak Jokowi yang UGM itu identik dan bisa dikatakan betul asli ya gitu ya. Tapi di lain pihak bukan Roy Suryo kalau tidak punya alasan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kita ikuti statementnya Roy Suryo dulu. Jos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini
saya juga mengantar tadi ada 2 saksi yang diperiksa ya, sekali itu adalah Pak Dr. Bonatua Silalahi dan juga sekarang yang masih ada di dalam yaitu Dr. Leoni Lydia ya. Keduanya memberikan tambahan untuk penguatan kesaksian untuk RRT ya, Roy Rismond dan Tifa, dan banyak pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman seputar ketika 2 hari yang lalu ketika Pak Dr. Bonatua akhirnya alhamdulillahnya berhasil mendapatkan salinan legalisasi yang lengkap dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Saya terus terang saja juga menyatakan turut bergembira dan ini adalah kemenangan rakyat karena 2 salinan ijazah ini ya, ini yang akhirnya didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua ya. Yang di sebelah kanan adalah yang tahun 2014, yang sebelah kiri adalah yang tahun 2019. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada salinan yang sebelah kanan itu adalah penandatangannya adalah Profesor Muhammad Naim, dan yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri Profesor Muhammad Naim, yang sebelah kanan adalah Dr. Budiadi. Nah, ada yang menarik ya, saya sudah membuat analisis. Saya meskipun senang dengan adanya ini keluar, dan ini menegaskan bahwa apa yang kami teliti, apa yang Tiro RRT teliti itu adalah hal yang sama dengan yang akhirnya dikeluarkan oleh KPU. Artinya, apa yang kami teliti dari posting yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 itu tidak salah. Jadi kami tidak meneliti yang disebut oleh para termohon itu sebagai kopi atau fotokopi, tidak. Karena resminya memang seperti ini. Nah, cuman saya memberikan catatan pada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya? Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat, padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian kosong. Ini juga Yogyakarta kosong. Ini nggak boleh. Harusnya ada bulan dan tahunnya. Jadi ini pantas dipertanyakan. Apalagi sebenarnya nanti pada saatnya saya akan keluarkan sampel yang pernah saya dapat untuk tahun 2014 seperti ini, yang ternyata ada perbedaan dengan yang diperoleh dari KPU. Nanti pada analisis berikutnya. Yang kedua adalah dengan tidak adanya tempus ini, ya ini berarti ini pantas dipertanyakan. Kemudian analisis yang kedua, coba perhatikan baik-baik 2 ijazah ini. Ya, kalau kemudian ini dicermati, harusnya KPU tidak begitu mudah, begitu saja langsung bisa menerima. Karena ini ada perbedaan yang sangat fatal dari 2 ijazah ini. Ijazah yang tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Perhatikan jarak kanan kiri di ijazah yang kanan dengan ijazah ini. Ini tampak masih proporsional, artinya ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4. Yang ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi. Ini jadi seolah-olah seperti kotak atau seperti kubus nih, jarak antara kiri kanan. Ini nggak boleh KPU menerima begitu saja. Berarti ini menunjukkan apa? Ketika menerima ijazah ini tidak dilakukan proses namanya identifikasi, apalagi autentifikasi. Identifikasi artinya apa? Dicocokkan dengan ijazahnya. Jadi harusnya cocokkan dengan ijazahnya. Ukurannya sama enggak? Kalaupun ukurannya direduksi menjadi kecil, oke lah. Tetapi proporsinya sama enggak? Ini proporsinya enggak sama. Lihat teman-teman semua. Ini ukurannya mengecil. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa kami juga melakukan proses, Pak Bonatua waktu itu juga melakukan uji materi. Beda dengan Pak Refli Harun kemarin ketika kami juga melakukan uji materi tentang pasal-pasal, Pak Bonatua waktu itu melakukan uji materi ke MK soal syarat-syarat dalam peraturan KPU. Ya, jadi artinya KPU tidak boleh hanya melakukan verifikasi faktual, yang itu pun tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan harusnya ditolak ini. Harusnya juga dilakukan autentifikasi. Itulah yang membuat kemarin kalau Pak Dr. Bonatua juga mengatakan bahwa
KPU itu tidak menyerahkan kopi ijazah ini yang usianya sudah lebih dari 10 tahun semenjak digunakan itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi apa yang seperti yang tadi pagi dibacakan oleh Pak Refli Harun, ya, statement saya lengkap ada 5 poin, dan juga dibacakan oleh Pak Abdul Sangaji, ya, kuasa hukum, itu juga sama statement saya. Dan yang paling penting lagi yang terakhir adalah bahwa dengan adanya lampiran ini yang kemudian sudah diterima, ini kemudian menegaskan kepada kita untuk kita menuntut kepada polisian untuk kemudian tidak hanya menjadikan saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Karena apa? Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi kausa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Ya, Dian Sandi memposting pada tanggal 1 April 2025 dan itulah postingan berwarna pertama. Postingan berwarna pertama itulah yang akhirnya digunakan oleh Dr. Rismon Hasilan Sianipar, digunakan oleh saya, digunakan oleh Dr. Tifai Siatiasuma, dan dibantu diperkuat oleh Pak Rizal Badillah, kemudian Pak Rostam Effendi, dan juga Ibu Kurnia, untuk kemudian kami itu meneriakkan bahwa ini ijazah yang dilakukan, bahkan kami mengatakan ijazah ini 99,9% palsu. Nah, berarti hari ini kita masih menunggu bersama tim hukum kami, ya, masih menunggu Pak Bonatua untuk kemudian nanti mendapatkan kopi salinan ijazah tahun 2012 dari KPU DKI Jakarta, tahun 2010 dan 2005 dari KPU Surakarta, KPUD Surakarta. Dan yang menarik, ya, kemarin KPUD Surakarta, khusus untuk Surakarta ini memang paling rewel, ya. Dari sidang KIP yang pertama pernah, kalau teman-teman ingat, KPUD Surakarta sempat menyatakan ijazahnya sudah dimusnahkan atau apa berkasnya sudah dimusnahkan. Setelah dikejar dengan undang-undang kearsipan, baru kemudian mereka takut dan mengatakan ada. Tapi ternyata yang diberikan baru 1 lembar, yaitu yang tahun 2010. Ya, yang 2005 kita tunggu. Nah, nanti kalau 2005 kita lihat siapa yang menandatangani. Ya, ada tembusnya atau tidak. Kalau tidak ada tembusnya, berarti itu kita pertanyakan lagi. Jadi saya kira itu, teman-teman, analisis singkat saya terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Bonatua yang kemarin dilakukan. Dan sekali lagi, kami ini meskipun secara parsial, secara kemudian seperti sel terpisah, tapi apa yang dilakukan Dr. Bonatua, apa yang dilakukan oleh Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Waso, kemudian juga Ibu Dr. Leoni Lydia, kemudian apa yang dilakukan oleh Michael, dan kemudian yang dilakukan oleh Pak Janes dan kawan-kawan yang melakukan liputan langsung ke Kotoyan bersama dengan Dr. Rismon Hasilan Sianipar, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu kita merupakan satu gerakan yang serempak, satu visi, yaitu untuk membongkar ijazah palsu yang 99% itu sudah bisa dipastikan milik Joko Widodo. Demikian juga dengan sidang citizen lawsuit yang dilakukan di Kota Solo, ya, oleh Pak Dr. Taufik, dan insya Allah pada hari Rabu minggu depan saya akan bersaksi di Solo, ya, bersama dengan Pak Dr. Rismon Hasilan Sianipar dalam sidang CLS. Itu juga disupport oleh tim Bala RT juga. Saya kira itu, ya, statement saya. Ya, oke. Nah, kan? Ya, sudah lihat statementnya Roy Suryo. Dia kali ini gantian dia mempermasalahkan masalah legalisir. Legalisir dianggap tidak sah, karena di dalam legalisiran itu tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Memang ada, setiap legalisir pasti ada kolom, pada stempelnya itu pasti ada kolom tanggal. Tapi di fotokopi legalisiran ijazahnya Pak Jokowi yang ditemukan oleh Bonatua Silalahi dari KPU, beberapa KPU, itu memang tidak ada tanggalnya. Tapi itu hal biasa. Nah, menurut saya hal biasa. Nah, memang kadang ada yang dikasih tanggal, ada yang tidak. Ya. Yang menanggali biasanya pemakai. Nanti saya pernah legalisir di sekolah saya, waktu SMA pernah, di universitas pernah. Jadi dikasih, setelah dilegalisir, stempel, kemudian diserahkan ke saya, ada kertas kecil yang diklip jadi satu di atasnya, disitulah tertulis tanggal. Tujuannya biar itu penanggalannya yang nulis saya sendiri. Ya, moga-moga
pengalaman saya ini benar seperti apa yang terjadi di UGM. Kalaupun itu keteledoran dari UGM, seharusnya yang dituntut UGM bukan Pak Jokowinya. Ya, semoga cepat selesai biar kegaduhan tentang ijazah Pak Jokowi ini reda. Indonesia, Pak Prabowo menata ekonomi lebih baik sehingga masyarakat lebih sejahtera. Wassalam.